Gimana Bib? Oke, Pak Kartu sama Habib, bisa dijelaskan terkait kondisi bayinya seperti apa? Kan kemarin katanya sempat ini ya, bilirubinnya naik atau tidak? Iya. Jadi Kronologis seperti apa? dari hari Rabu itu udah kuning, terus hari Kamisnya juga kuning. Pas hari Jumatnya udah mulai dipegang tuh kuning banget. Akhirnya Sabtu kita periksa ke rumah sakit, kata dokter harus periksa darah. Akhirnya kita periksa darah, diambil darahnya udah heboh banget itu, ibunya udah nangis karena kesian lihat bayinya kan. Terus pas periksa darah tunggu kurang lebih 2 jam, hasilnya apa namanya tadi? Bilirubinnya tinggi 17. Normalnya maksimal 12, tapi ternyata 17. Kalau diagnosa dokter penyebabnya apa gitu Mbak? Iya itu yang aku bingung kan, kayak pastinya nyalain diri sendiri gitu, apa jangan-jangan pas hamil kurang vitamin atau apa gitu. Karena setahu aku udah usaha semaksimal mungkin pada saat hamilnya gitu, dan aku lihatnya emang kuningnya, kalau aku pribadi udah ngerasa bayinya kuning tuh dari dia udah baru lahir. Cuman pas nanya sama sekeliling, oh enggak, biasa normal, dijemur aja, udah dijemur tetap aja kuning terus. Tapi biasanya kan kalau bayi yang kuning itu tuh kalau bilirubinnya tinggi malas susu, tidur aja gitu. Nah ini enggak, Kalisa tuh susunya bagus, pupnya bagus gitu, jadi kayak kaget aja. Makanya niatnya check upnya cuma check up biasa aja, karena kan lahirannya di rumah, jadi check upnya emang niatnya check up buat lihat aja sehat apa enggak gitu totalnya. Nggak, pas tiba-tiba kaget sih, pas tiba-tiba bilirubinnya tinggi banget, terus disuruh nginep, terus kan kayak kaget juga, ditutup matanya gitu, terus tidurnya kan biasanya sama aku, terus harus sendiri Dimasukin inkubator. gitu, jadi kayak aduh patah hati aja ngeliatnya gitu. Kepanikannya Kondisi sekarang gimana Pak? Iya, perkembangannya. masih di dalam itu ya, cuman alhamdulillahnya bagus, susunya bagus, asihnya setiap 1 jam sekali, terus buang airnya juga bagus gitu. Jadi cuman masih shock aja, kayak nggak tega ngelihatnya masih kecil, terus ditutup matanya, terus kena alergi pesre juga. Iya, kena gitu. alergi pesre, jadi di sebelah sini ada merah-merah. Jadi kayak ya itu tadi sih benar, penyebabnya juga aku jadinya kayak apa akunya yang salah ya, apa vitaminnya ya, atau apanya ya gitu. Jadi masih nggak tahu sih kalau soal bilirubin itu kenapa, karena kalau nanya ke orang selalu normal kok, bayi barunya normal kok. Cuman karena mungkin aku baru, terus ngurus sendiri juga, handle sendiri juga, jadinya kayak banyak nyalahin diri sendiri. Kan Kak Kartika berpendapat seperti itu, tapi kalau penjelasan dari dokternya seperti apa? Kalau penjelasan dokter dibilang untung masih di angka 17, karena kalau 20 itu udah bahaya, sangat-sangat bahaya. Alhamdulillah juga teman-teman artis lainnya juga yang udah punya anak gitu, alhamdulillah banyak banget yang nge-DM yang akhirnya nenangin aku gitu. Nggak apa-apa kok. Alhamdulillah nggak Wajar. sampai diinfus, alhamdulillahnya nggak sampai ada pakai oksigen dan lain sebagainya. Lumayan dihibur banget sih gitu, lumayan bikin aku tenang, karena semalaman juga nggak bisa tidur. Pada saat bisa bayinya tidur, disuruh nyolong tidur, akunya nggak bisa tidur, kayak malah Ngeliat bayinya malah Iya. nangis, malah nggak tahu lah. sedih lah pasti. Tapi pengalaman pembelajaran juga ya Kakak, apa yang diambil dari rumahnya ini? Nggak tahu sih, karena aku kan nggak tahu penyebabnya apa gitu, cuman lebih aware aja sekarang gitu. Makanya tadi besok mau cek semuanya yang lengkap gitu ya, jadi ya deg-degan aja. Awalnya juga pas ke rumah sakit santai-santai aja, cuma mau cek, oh udahlah paling nggak kepikiran sampai begitu gitu. Terus kan aku kan mungkin kaget ya, yang benar-benar abis ngelahirin, kondisi fisiknya juga masih belum pulih, terus ditambah lagi kayak handle semua sendiri ya, kurang tidur setiap harinya gitu. Tapi happy aja so far, karena bayinya sehat. Meskipun akunya kondisinya belum pulih banget, aku nggak ngerasa gimana karena ngeliat happy bayinya sehat gitu. Terus tiba-tiba baru banget berapa
jam ngomong, aduh nggak apa-apa deh, akunya sakit, penting bayinya sehat. Sambil nunggu di rumah sakit, tiba-tiba pas hasilnya keluar langsung disuruh rawat inap lah, langsung inilah, jadinya kayak kaget, kepikiran. Kakak tuh semenjak kemarin yang posting di Instagram itu kan banyak ngasih masukan karena kurangnya kena sinar matahari dan apa segala macam. Padahal Apakah itu ada setiap pagi kaitannya udah, tuh? setiap pagi udah dijemur, Setiap hari. bolak balik, depannya dijemur, belakangnya dijemur, Iya, semua aku dijemur. setiap hari selalu jemur Jam 1 8 jam, sampai jam 9. 1 jam gitu. Makanya ya itu tadi sih, jadinya memang nyalain diri sendiri juga, atau salah jam jemurnya, atau kurang lama, atau gimana. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10. Iya, jadinya Oke, jadi rancu. bingung. Karena benar-benar handle semua sendiri sih, jadinya kayak masih ngeraba-raba, masih ngebelajar banget aja gitu, masih belajar. Jadi kaget ya, Bim. Iya. Tapi kalau sekarang bilirubinnya udah mulai turun atau gimana? Belum dicek, besok baru Nggak dicek. tega kalau ngecek sekarang. Karena kata dokternya 48 jam. Iya, karena 48 jam kesian dari kalau dicoba. kemarin jam 8 ya. 9 ya. 8 9. Berarti terakhir Rencana masih di besok angka cek apa 17 ya? Kenapa? Berarti Rencana besok cek apa? Enggak, besok kan baru Semuanya. 40. Besok kan Senin malam itu baru 48 jam. Cek Jadi langsung semuanya. cek darahnya, cek semuanya. Jadi cek darah, sekalian cek semuanya sih keseluruhan. Akhirnya karena juga kayak nggak mau, aku mau lahiran di rumah karena nggak mau rumah sakit. Anaknya pengen rumah sakit. Terus anaknya malah di rumah sakit, jadi kayak aduh gitu, kayak terpaksa karena mau nggak mau gitu. Alhamdulillahnya diizinin untuk tetap sekamar. Tadinya ngotot dikasih asinya pakai botol aja, dikasih formula juga. Aku kekeh nggak mau, aku bilang nggak apa-apa, bangun setiap sejam sekali gitu. Jadinya bener-bener capeknya bareng kali ya, mungkin capek babynya sakit, akunya juga capek karena belum dapat tidur, jadi kayak sedih banget gitu. Tapi kondisinya sendiri rewel nggak sih sekarang? Enggak. Apa diem aja? Kondisinya dia rewelnya cuma mau nyusu doang. Nyusu sama Nggak nangis juga, cuman gitu. Alhamdulillahnya kan dokter juga bilang nanti bakalan cranky ya, karena ditutup matanya, dia pasti nggak nyaman. Itu sih nggak mau temuin di Kalisa sih, dia nyaman. iya dia pinter. Dia pintar. Tapi ada treatment khusus nggak sih? Biasanya kan bilirubin tinggi harus berapa jam sekali nyusuin kayak gitu? Disuruhnya sih minimal 2 jam sekali, cuman alhamdulillahnya Kalau bisa 1 jam sekali. alhamdulillahnya bayinya mintanya sejam sekali, bahkan setengah jam sekali. Makanya sekarang nggak bisa ditinggal-tinggal sama aku gitu. Nih ibunya melo dari pagi nangis, siang nangis, Iya, kemarin sedih. nangis. Tapi aku sendiri untuk menenangkan Nggak, saya bilang nggak apa-apa lah, kalau yang namanya kuning itu kan wajar, yang namanya anak kan ya pasti kan dijemur. Lagi pula mataharinya juga lagi kacau kan, ini nyalain mataharinya. Udah lah. Itu terakhir berarti bilirubinnya masih 17 yang Ya, terakhir 17. Normalnya berapa? Sorry. Normal 12. Maksimalnya 12, 12. round, jadi 8 sampai dengan 12. Ya kemarin tuh kalimat dokternya juga agak deg-degan juga, agak nakutin juga. Untungnya nggak 20. Tapi dokternya Kalau masih 20. menenangkan, bilang alhamdulillahnya belum 20, kalau 20 harus sambil diinfus. Ini itulah Gitu. banyak. Tapi targetnya memang aku pulang ke rumah dalam kondisi babynya bilirubinnya 8. Karena deg-degan kan kalau di rumah, kalau tiba-tiba dia kuningnya malam kan nggak ada matahari gitu. Jadi kayak sekarang mau pastiin banget 8 baru dia pulang. Bib, mungkin diceritain Bib, meredakan kepanikannya kayak apa sih Bib waktu kemarin itu? Nggak, saya bilang wajar lah yang namanya banyak ibu-ibu yang anaknya kuning lahir itu kan habis itu kan dijemur, habis itu dimasukin ke inkubator, habis itu selesai. Asal tenang aja. Tapi dia nggak tiganya karena matanya ditutup. Matanya ditutup pas lagi nyusu dia nyariin susunya nggak ketemu. Nah kan kalau Jadi malam, nangis. kalau malam kan tidurnya memang selalu di pelukan aku kan. Dari lahir sampai seminggu tuh selalu di dada aku tidurnya. Nah dia tuh lucunya kayak nangis terus minta ASI, pas dikasih ASI malah nggak mau minum, terus malah tidurnya di pelukan aku gitu. Jadi kayak bapernya tuh kayak oh dia maunya dipeluk gitu. Cuman kan kalau dipeluk kan nggak bagus, pencahayaannya nggak bagus, nggak maksimal. Jadi pas aku taruh lagi kayak ngerjain gitu setiap 30 menit pasti dia ngerengek, terus disusuin nggak begitu minum ASI banget, cuma pengen minta digendong atau dipeluk gitu. Jadi yang bikin melo itu sih sebenarnya.
Kakak sendiri tegang nggak menunggu hasilnya, katanya hasilnya besok? banget banget, makanya nggak mau lama-lama di rumah sakit. Lahiran udah milih di rumah ngerjain suami gitu, terus tiba-tiba harus di rumah sakit, terus besok juga check up-nya lebih lengkap, terus dia diambil darah lagi gitu. Jadi kayak Karena kemarin diambil darahnya sampai 2 kali dan nangisnya tuh kejarnya betul-betul kejar. iya, jadi kayak Lihatnya juga nggak tega. iya, maaf ya nih Belo terus soalnya baru bingung ya, ibu bingung, masih bingung banget, masih adaptasi jadi ibu baru, adaptasi penyembuhan dan lain sebagainya, jadinya kayak capek kali jadinya Milo. Terus respon orang tua gimana terhadap kondisi kalian menghadapi ini tuh apa gitu? Siapa? Respon orang tua. Sahabat. Nyalahin lah. Nggak dijemur kak, itu tadi sih ya, maksudnya nggak dijemur kali. Susunya nggak bener kali, makannya nggak bener kali, maksudnya ya mungkin aku aja lagi sensitif banget gitu. Jadi pada saat mama aku ngomong gitu kayak enggak kok gitu. Tapi alhamdulillah ya udah nggak apa-apa, udah seger kok, bayinya aktif, bayinya ini itu gitu. Berarti secara langsung orang tua kakakku juga sempat panik gitu ya? Iya paniknya jadinya akunya yang disalahin gitu. Padahal I do my best semuanya, udah nggak tidur, ikutan kalau kali berjemur kan sambil disusuin gitu, pasti ikut berjemur juga. Jadi kayak melonya berkali-kali karena setiap harinya sekarang cuma tidurnya 3 jam, malah semalam nggak tidur. Jadinya sensitif banget. Tapi untuk kedepannya aku sendiri udah mulai aware lagi kan dengan kasus ini. Banget, aku jadi banyak belajar, banyak nanya, terus kayak makan juga sekarang apa aja yang dikasih aku makan. Udah nggak mentingin diri lagi sih, udah mentingin pokoknya buat baby apa, karena sekarang ASI, semuanya depends on ASI, jadi udah fokusnya di situ gitu. Betul. Saya juga sering bilang jangan nangis terus, karena kalau nangis terus nanti susunya takut kering. Itu yang malah jadi masalah baru lagi. Sedikit untuk mungkin nggak mungkin ketegangan si istri sendiri nih kemudian hasil sendiri seperti apa nantinya gitu. Nanti kayaknya kakak sendiri mungkin masih tegang kali mungkin gimana dia mungkin stres sendiri. Iya, kalau yang saya lihat dia bukan tegang lagi, stres, nangis, nggak bisa tidur, gelisah, sebentar-bentar ngeliat, sebentar-bentar pas ngeliat bayinya nangis lagi, terus pas ngeliat bayinya nangis lagi, duduk ngeliatin nangis lagi. Saya udah bilang jangan nangis kebanyakan, nanti takut asinya kering dan lain sebagainya. Udahlah, ikhlasin, minta sama Allah biar sembuh, sehat, nanti juga dikasih sembuh kok. Orang nggak satu masalah yang besar juga. Insya Allah. Sudah tenangin, ya kan ditenangin kan yang terbaik. Kalau saya nakut-nakutin, kok nakut-nakutin. Mungkin abis itu mungkin akan aware juga yang ini aku. Iya, saya sering bilang udah tenang, sabar. Iya, melonya kalau Habibnya lagi ngajar gitu kan, jadinya Kebetulan tadi pagi juga saya ngajar. jadinya kayak makin sedih lagi, makanya request Gaby boleh nggak ngajar dulu, maksudnya digantiin dulu, soalnya emang lagi butuh support Habib juga gitu. Terus kayak emang sengaja jadi nggak mau terima tamu dulu karena dia mau fokus sama bayinya kan, soalnya 30 menit dia selalu ASI. Terus kalau ada nggak bisa sih, jadi dari kemarin emang nggak terima tamu gitu, jadi emang stres sih, aku stres banget. Apakah mungkin seintensif itu si ini sendiri nih biar nggak ketemu sama orang lain untuk tidak mungkin kontaminasi dengan orang lain, itu gimana sih dari dokter sendiri terus? Enggak, sebetulnya bukan takut kombinasi sama yang lain, karena emang betul-betul capek, tidurnya kurang, sangat kurang. Jadi kalau ibunya disuruh tidur, ya dia nggak bisa tidur, jadi begadang terus. Sampai sekarang aja mungkin kalau bicara tidur paling 10-15 menit itu pun ketiduran. Iya, kalau ngebatasin gitu pasti sih aku, makanya sekarang lebih aware lagi kalau ada yang flu atau yang dari luar atau siapa gitu yang datang, bahkan keluarga sekalipun gitu ya yang masih bawa rokok gitu, akunya jadi kayak ibu singa gitu, kayak udah ya nggak usah dilihat kotor gitu, jadi kayak paranoid sendiri gitu, karena ternyata ya kalau anak sakit kan yang ngurusin balik lagi aku doang gitu sama Habib. Jadi
yaudah deh sekarang aku mau galak aja. Kalau ada apa-apa aku bilang aku nggak mau kayak nggak enak gitu. Kalau dulu kan biasanya nggak enak atau kemarin ya yaudah deh gitu. Kalau sekarang udah ada yang gitu dikit, aduh maaf ya gitu, kayak udah jadi ibu macan aja, jadi galak karena tahu rasanya kalau anak sakit gitu. Intensif 48 jam sendiri ini kan menjaga sendiri nih bayi sendiri. Gimana kalian membagi waktu kalian untuk menjaga si baby sendiri, apalagi kan kita sendiri nih jarang tidur nih. Habib gimana untuk Nggak tidur juga, Sama-sama nggak tidur, sama-sama buat nemenin. nggak tidur juga Habibnya, jadi berdua-duaan nggak tidur. Makanya aku selalu bilang Habib tidur aja, jangan sampai nanti jadi banyak yang sakit gitu. Cuman Habibnya nggak mau tidur, aku selalu tidur dong Bib, nggak mau. Jadinya ya udah begadang bareng gitu. Terus kayak makanya pas Habibnya ngajar atau ada kepentingan keluar gitu, akunya yang kayak Pas siang saya ngajar juga, wah bisa juga. iya, jadinya aku juga Bib sendiri nih gitu, pasti lebih gimana kalau ada Habib masih better lah gitu. Makanya sekarang lebih posesif aja, kayak Bib temenin ya gitu. Kayak tadi juga sore sebetulnya saya ada acara juga. Saya bilang saya ada acara sore, udah berangkat, tapi berangkatnya sambil udah berangkat. Udah nggak usah Soalnya temenin. udah ya Karena emang nggak ada orang juga, kalau nggak saya nemenin siapa lagi? dari keluarga sendiri tuh mungkin dari mama tuh itu Dia pengennya saya yang nemenin. kan beda pola kan. Kalau gitu kan pasti coba, maksudnya beda sih kan. Kalau kita berdua kan kayak partnership gitu ya. Habib nggak pernah salahin juga, justru kayak nggak apa-apa kok ini kok gitu ya, nggak bikin stres aku gitu. Makanya sekarang nggak mau yang bikin aku jadi stres dulu, karena kan kondisinya masih sensitif banget. Aku juga sampai bilang kok aku sensitif banget ya gitu. Terus kayak melo banget. Bukan melo banget, sangat melo. Bentar-bentar mewek, nangis, netesin air mata. Ya, anak pertama dan betul-betul bondingnya betul-betul bonding banget. Jadi Beda ternyata, maksudnya karena menyusui kali ya, jadi bondingnya dekat. Terus kayak pas meskipun baru hitungan hari gitu, tapi tiap malam kan tidurnya selalu di badan aku gitu. Jadinya kayak sedih aja pada saat menyusui juga, kayak nggak boleh jauh dari lampunya ya, harus dibawa lampunya ya. Terus kalau udah beres langsung taruh lagi di lampunya ya. Jadi kayak ngerasa dibatasin kan sama anak gitu. Jadi kayak sedih aja gitu. dia melihat kondisi istri sendiri, melihat ini nih gimana nih mungkin kondisi sendiri kan batin sendiri melihat. kalau saya sih saya support, saya dukung, saya saya bilang udahlah, insya Allah sembuh, udah tenang aja, banyak yang doain juga kok, Bismillah. Dan juga pemirsa di rumah doain biar sehat, biar anaknya sembuh, dan yang paling penting cuma satu, berkah dan dapat ridhonya Allah. Itu aja. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Ketemu lagi. cepat sembuh. Iya. Doain ya. Maaf tadi lama soalnya. Banyak ya.